Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Yuni Keswandi dan masih di L-Talk Empowering Life Through Communication. Kali ini kita kembali akan berdiskusi mengenai musuhku adalah motivasiku. Dan kita masuk ke segmen Pacul Pakar Curhat loh. Masih bersama dua panelis kita dan satu narasumber hebat kita. Ada Kak Roni, Kak Doni, dan juga ada Kak Robi. Ayo kita di sini akan bercurhat-curhat ria. Apakah Kak Robi mungkin ya ada yang ingin dicurhatkan mengenai... Sekaligus kasih tips kali ya? Iya, boleh banget dong. Kayaknya banyak ini. Kita butuh 5 segmen. Atau mungkin kayak terlalu banyak yang meminta motivasi dari Kak Robi, tapi Kak Robi tuh ada rasanya draining atau rasanya capek, mungkin dia kayak kasih motivasi terus ke orang, gimana caranya? Ada, biasanya yang paling keras itu adalah orang-orang yang nggak bisa dimotivasi adalah mereka yang sudah ngeblok pola pikirnya dulu. Oke. Ya. Jadi Ya, gimana rumusnya cara sebenarnya bahwa dia yang bisa mengubah dirinya sendiri. Kita sebagai mentor, sebagai coach, sebagai trainer, sebagai sahabat itu hanya bisa kasih advice, hanya bisa kasih sudut pandang. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia mengambil keputusan. Nah, saya akan ketemu orang yang ketika kita udah ngobrol 1, 2, 3 menit ketika dia lakukan rejecting gitu kan, penolakan gitu kan, atau self talknya tadi udah buruk sekali. Saya tuh emang orangnya udah begini bang, saya emang nggak bisa berubah. Dia yang harusnya berubah, jadi bisa ke dalam diri atau keluar dia sifatnya gitu loh. Dia yang harusnya ngertiin saya. Mungkin pernah dengerin curhat ada yang kurang apa saya gitu kan? Ya banyak kurang lu. Jadi kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu, ya kita cuman kasih closing statement aja. Terus maunya gimana? Maunya gimana? Supaya apa? Sebenarnya pertanyaan maunya gimana, saya kembali nanya dia ke relung hatinya yang paling dalam. Kamu mau terus begini atau kamu mengubah? Ketika dia keluar pertanyaan, saya pengennya berubah bang. Ya sudah, komitmen nggak? Mau ngikutin apa yang saya sarankan. Jadi kita agreement dulu. Sebenarnya saya sedang mengajak dirinya untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Iya. Makanya kadang-kadang ada istilah coach, ya, ada terapis, ada trainer, ada psikolog, atau ada sahabat yang ingin menterapi. Itu dia kita harus buat dealing dulu untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau dia nggak dealing, ya tadi pasti nolak-nolak gitu kan. Tapi gini, kamu benar mau berubah, yakin mau sakit hatinya hilang, yakin mau sukses gitu kan biasanya. Jadi kita lakukan terapi assessment dulu, kesepakatan dulu, dealing. Biasanya saya ngalamin hal-hal yang kayak begitu. Oke, jadi ternyata jadi motivator sulit juga ya. Ya, dan itu kayaknya tantangan terbesarnya adalah saat ketemu orang yang udah memblok dirinya sendiri. Ya, ada juga yang minta bunuh diri waktu itu. Saya nggak setujui, tapi saya malah dukung. Bang, gue mendingan mati aja deh. Oke, saya bilang boleh. Kamu mau pakai baygon itu agak kejang-kejang saya bilang, atau pakai silet ya medet-medet dikit lah saya bilang gitu loh, atau pakai pisau, tapi pastikan setelah kamu bunuh diri itu kamu sebelumnya sudah buat MOU bahwa saya tidak terlibat dalam hal ini. Dan gue sebagai teman yang baik, sebagai coach akan gue bantu. Jadi kan ketika dia meninggal mau bunuh diri ngajak-ngajak gue gitu kan. Jadi kadang-kadang saya melakukan terapi yang kebalik pola pikirnya. Betul, tapi saya setujui dia gitu loh. Itu pengalaman saya juga ketika Pernah ngalamin nggak? bukan bunuh diri ya. Saya melakukan terapi juga seperti Bang Robi. Jadi ada orang yang juga mau bunuh diri, tapi betul itu salah satu teknik yang menurut saya itu adalah Efektif sekali. sangat efektif. Dibilang namanya reverse engineering untuk terapi. Oh, ada istilahnya namanya? Ada istilahnya seperti itu. Jadi Reverse engineering. Iya, reverse Keren. engineering. Jadi kadang-kadang orang itu kenapa orang pengen bunuh diri? Karena dia tidak tahu sakitnya, dia tidak tahu bagaimana. Tapi ketika dia diberitahu itu bagaimana, dia itu mikir lagi loh. Iya kan? Makanya sebenarnya yang tadi dibilang sama Bang Robi, oh kamu mau pakai baygon atau mau pakai apa? Orang itu akan ketakutan. Karena dikasih tahu, oh ini kamu bakal begini, ini kamu bakal begini. Nggak apa-apa, kita dukung dia. Orang kalau misalnya gini Dia tidak merasakan perlawanan tapi dia mendapatkan dukungan. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir seperti ini juga. Orang yang putus cinta, kita kalau cerita bunuh diri kayaknya jauh banget ya Bang ya. Kita cerita orang putus cinta deh. Orang putus cinta itu emang bener dia pengen dihibur. Ayo, saya tanya. Kadang-kadang enggak kan? Ya kan orang putus cinta Dia butuh dicariin yang baru. Sebelum dicariin yang baru, Bang, ada prosesnya dong, ya kan? Karena kan ada istilah itu, Bang, menggantikan
penyakit atau kesakitan dengan kesenangan. Oh iya. Biasanya kesenangan yang baru, ada yang lebih bagus. Tapi kita cerita proses yang benarnya dulu, Iya. Bang. Proses yang benar ketika orang lagi putus cinta. Yunika pernah putus cinta gak? Pernah dong. Atau putus cinta atau dia memutuskan cintanya? Iya, kurang lebih ya. Nah, orang kalau bisa putus cinta, waktu itu saya juga pernah menangani orang seperti kayak gitu. Apa yang dilakukan sama dia ketika lagi putus cinta? Dia bukan istilahnya dia setel, coba lihat, dia setel lagu. Apa dia setel musik rock? Enggak, dia setel musik yang melo-melo, betul nggak? Iya. Dia nangis, dia hayati kayak gimana? Artinya apa? Dia Sairnya cocok. gitu ya. Iya, dia mencari suasana yang mendukung dia, ya kan? betul, Jadi betul. ketika orang bilang, ayo kamu, kamu nggak pernah merasakan sakitnya, betul nggak? Tetapi ketika ada orang yang misalnya untuk berubah, oh kayak gitu, oh mau ditambahin kayak gimana lagi, dibego-begoin lagi, bisa kayak gimana? Dia bisa berontak, akhirnya, gue nggak bisa jadi kayak gini lagi. Jadi betul itu yang dilakukan sama Bang Robi, itu salah satu teknik untuk terapi, khususnya untuk yang udah parah, terminal kita bilang penyakitnya. Betul, di Ya. amplify ya kalau istilah Iya. di terapi itu gini. Iya. Jadi kalau dia menderita, ditambahin penderitaannya. Iya. Oke. Sampai bahasanya gini, dia udah terpentok Sampai dengan penderitaan itu. Nah, contoh yang kedua nih Bang ya, itu karena menarik banget itu yang dilakukan sama Bang Robi ya kan, menterapi orang yang ngerokok. Orang bilang susah kan, ya kan? Nah, gimana cara orang kita menterapi rokok? Oh, usah pakai ilmu banyak-banyak, ya kan? Suruh dia masuk di kamar mandi, ya kan? Suruh merokok satu batang gimana? Oke, tambahin 2 batang. 2 batang suruh langsung rokok, habisin. Kalau nggak boleh keluar. Itu coba lihat asapnya kayak gimana ya. Kan? Aman orang ada exhaust fan-nya. Nggak ada dong, kita matiin. Ya kecuali kayak begini ya. Disiapin kopi. Udah aman orang dia kamar mandinya cuma sampai segini. Atasnya bolong. Ini kita ceritain benar. Dan akhirnya setelah ditambah sampai 5 gitu sudah nggak boleh keluar. Kamu masih ada nggak? Ada. Makin lama akhirnya apa terjadi di kamar tersebut? Enak, sakit, nggak enak loh sebenarnya ya kan? Apa yang terjadi? Akhirnya dia sampai udah tobat dia udah nggak mau lagi. Karena kenapa? Pengalaman dia itu yang tertanam di dalam hidup. Tapi ada risetnya juga, tapi saya lupa nama risetnya apa. Orang yang melakukan yang mendapati kesakitan itu hanya bertahan 3 bulan. Jadi gini, ada di survei orang yang kaya banget, Ya. bahagianya 3 bulan. Ya. Orang miskin banget, sengsaranya juga cuma 3 bulan. Iya. Setelah itu Karena habis 3 bulan sama aja rasanya. terbiasa ya. Sama kayak kita main handphone aja sih. Iya. Handphone Iya, baru gimana? handphone baru. Happy banget, tapi 3 bulan biasa aja. Iya. Orang susah, patah hati, tungguinnya 3 bulan. Jadi kalau baru berapa 2 hari biasa. Nikmati aja, Tunggu tunggu aja. Ntar 3 bulan Oke. juga. Bulan ketiga. Dia udah lupa sama Iya. mantannya Iya. gitu. Iya. Ya, waktulah yang akan menyembuhkan Waktu semua. yang akan berbicara. Waduh, so sweet sekali. Kayak ada pengalaman pahit yang dialami. Oh, ya. kalau saya pengalaman pahit banyak sekali. Wah. Tapi harus disyukuri. Karena untuk merasakan manis, kita harus tahu pahit. Benar. Iya kan? Kayak misalnya nih, kita bisa membedakan manis itu kenapa? Karena kita pernah rasa pahit. Ya kan? Dan kalau menurut saya sih sebenarnya sederhana kok. Ya, kalau kita punya musuh, cara menghadapi musuh itu adalah kita lihat diri sendiri. Karena bisa jadi kalau kita anggap dia musuh, dia juga anggap kita musuh kan? Betul. Iya kan? Dari perspektif dia kan? Ya sudah, ngapain habisin waktu sama dia? Mending habisin waktu untuk mikir, gue bisa lebih apa nih? Ya kan? Sederhana kok. Kalau kita jatuh 1000 kali, 1001 kali bangkit. Ya kan? Kalau kita gagal dalam sebuah usaha, saya ini bangkrut 2 kali dalam hidup saya. Ya kan? Dan bangkrutnya bukan cuma sampai 0, minus. Iya benar. Tapi kenapa saya bersyukur atas pengalaman itu? Karena saya dapat ilmu yang banyak. Ya kan? Dan Tuhan menempatkan dalam kondisi itu kenapa? Mengajari saya. Bayangin nih, dulu nih 25 tahun lalu nih atau 20 tahun lalu, kalau saya nggak jatuh yang pertama kali, ternyata mungkin dalam hati saya ada kesombongan, walaupun sebesar biji zarah gitu kan. Dan itu ngeri loh. Ya kan? Tapi Tuhan tempatkan saya dalam posisi itu. Oh, belakangan saya syukuri habis-habisan. Kalau gua nggak ngalamin kayak dulu, gua nggak dapat pelajaran hidup ya kan. Gua mungkin udah jalan dagunya begini. Ya, rasa pahit itu mahal. Iya. Bahkan rasa pahit itu bisa ngilangin tawon. Jadi kalau tawon datang pahit. Nah, gua belum nemu tuh jawaban logisnya kenapa ya Karena kalau gini, musim tawon tuh tawon aja binatang tidak suka kepahitan hidup. Biasa Dia banget. bilang pahit aja kabur dia ya. Iya, makanya pas dibilang Iya. pahit. Jadi pas mau digigit pahit. Tawon aja nggak suka yang Iya, pahit. ternyata tawonnya nggak ngerti bahasa Indonesia, Bang. Iya. Makanya kalau mau dapat motivasi belajar sama tawon. Iya. Pernah dianggap tawon nggak? Nggak pernah sih, dan jangan ya, jangan sampai aku kesengat tawon. Iya. Tapi aku pernah juga sih mengalami, maksudnya kayak
Dikejar-kejar. Kayak gitu, nggak dikejar juga sih, Oh. takut juga ya mikirinnya. Jadi jangan sampai deh. Tapi pernah ngeliat temen aku, mbak aku sih yang pernah sebetulnya. Tapi ya udahlah, biarkan dia merasakan Panas. ternyata Di itu. gigi tawon tuh panas, perih ya. Makanya jangan kena bilang pahit. Iya, tapi jangan sampai istilah gini, ada juga yang mengatakan kita tidak akan pernah merasakan sukses kalau tidak pernah gagal gitu kan. Oke, selama kita bisa belajar dari pengalaman hidup itu, Iya. selama kita bisa mengambil hikmah dari kegagalan tadi itu. Tapi kalau kita sudah tahu nih, ada orang yang pernah melalui satu jalan dan dia gagal, ya kita sudah tahu, kita jangan ikuti. Ya kan? Bang Robi kan pernah gagal dalam bisnis ini, ya nggak apa-apa deh, gue coba lagi deh. Kalau gue gagal kan, yang penting udah confirm. Ya ngapain? Ya kan? Gue langsung tanya belajar, bang, kalau bisnis ini gimana sih? Kalau ini loss begini-gini, kita hindari. Ya kan? Jalan yang pernah dia lalui itu pelajaran buat kita. Tapi ada filosofi yang terbaru tuh. Apa tuh? Pengalaman terbaik guru pengalaman Guru terbaik guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Oh iya, bener, gratis pula kan? Iya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kuncinya adalah seperti kata Bang Robi tadi, bagaimana kita itu mau membuka hati. Kalau saya selalu mengibaratkan bukan cuma gelas kosong, kalau perlu ember baskom, ya kan, kemana-mana kapasitas diri kita itu harus lebih gede. Ya, impian kita harus lebih besar sampai kita nggak bisa tidur mikirin impian kita itu, ya kan? Tenang aja, hanya soal waktu. Ketika kita bangun lebih pagi dibanding orang lain, kita bekerja lebih ekstra keras dan lebih cerdas dibanding orang lain, kita akan sampai kok ke tujuan. Dan kalau misalnya Yunika sekarang dalam proses berjuang, orang-orang bilang, lu ngapain sih jadi ini ya kan? Biarin aja. Ketika Yunika udah sampai pada titik kesuksesan, semua orang itu akan ngaku saudaramu. Hebat ya, udah sukses ya. Iya, halo sis, ya kan? Kemana aja? Dalam hati, lu kemana selama gua merintis, ya kan? Gak ada kabarnya. Oke, menarik banget nih. Tapi sebagai penutup deh, mungkin kita buat sahabat Eljon juga mungkin mau mendengarkan closing statement dari masing-masing kakak-kakak di sini mengenai musuhku adalah motivasiku. Setelah tadi yang udah sahabat Eljon mendapatkan ilmu-ilmu juga pastinya. Mungkin dari Kak Robi terlebih dahulu. Ya, saya ada satu quotes yang asik banget ya untuk orang bisa melewati proses gitu. Success is a journey gitu. Bahwa setiap orang punya cerita suksesnya masing-masing dan itu ada perjalanan. Dan itu not a destination, bukan sebuah tujuan. Jadi jangan lihat orang sukses sekarangnya. Betul. Tapi justru yang menarik adalah kok lu bisa ke situ dari mana. Jadi pelajarilah prosesnya seseorang gitu. Itu sih dari saya. Oke. Dicatat keren ya sahabat sekali. Eljon ya, luar Silakan. biasa sekali. Ya, kalau kita bercerita namanya musuhku adalah motivasiku, pertama kita harus berpikir adalah bagaimana pola pikir Anda. Segala sesuatu itu adalah dari persepsi. Kalau kita selalu memandang apa yang kita tidak suka, apa yang tidak sejalan dengan kita, itu menjadi sebuah musuh atau menjadi seorang musuh, maka kita akan punya banyak musuh. Tetapi kalau kita selalu merasa apa yang berlawanan dengan kita menjadi sesuatu yang harus kita tingkatkan, apa yang tidak sesuai dengan kita, mungkin orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, bahkan bagaimana itu menjadi suatu cara supaya kita bisa menjadikan mereka bisa agree dengan kita, setuju dengan kita, maka Anda akan mendapatkan suatu manfaat yang sangat lebih besar di situ. Nah, itulah ujian Anda di dalam namanya hidup, ya kan? Supaya musuh Anda, atau kita bilang segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau misalnya Anda mempersepsikan segala sesuatu ini adalah untuk meningkatkan diri Anda menjadi orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dalam dunia. Amin. Itu adalah quotes of the day dari saya hari ini. Udah banyak sih sebenarnya quotes of the day-nya, tapi itu yang tadi pastinya intisari dari beberapa quotes-quotes sebelumnya. Kalau lanjut dari Kak Doni. Kalau saya sederhana aja, saking sederhananya saya lupa. Jadi gini, soal musuh tadi, kalau ada yang mengatakan bahwa satu musuh kebanyakan, 10 teman kurang cukup, tidak cukup gitu kan. Ya kalau bisa jangan cari musuh. Ya, tapi kalau punya musuh karena kita punya impian visi lebih bagus dari orang itu dan dia sirik sama kita, ya jadikan musuhmu suatu hari itu sampai bahkan harus salut dan mengagumimu. Ya kan? Ya ini memang agak sulit. Tokoh-tokoh kita zaman dulu kayak Bung Karno, Syahrir, Hatta itu kan sebenarnya tidak satu dalam banyak hal kan, tapi mereka mampu menyingkirkan ego masing-masing dan menjadikan musuh bersama penjajahan itu sebagai satu bentuk akhirnya mereka bisa bersatu. Ya kan? Mereka itu tidak sama loh, berbeda-beda loh, tapi bisa jadi duit tunggal kayak Soekarno Hatta. Ya, ada Syahrir juga gitu kan, pahlawan nasional gitu kan. Nah, kalau menurut saya sederhana kok. Kalau mereka menganggapmu musuh atau kamu menganggapnya musuh, ya jangan habiskan waktu untuk musuhmu. Kenapa?
Musuh itu adalah orang yang nggak bisa tidur saking cintanya sama kita, mikirin kita terus, cerikin kita terus, ya kan? Ya syukuri, alhamdulillah, kenapa? Ada fans, ya kan? Tapi bekerja, berjuanglah dalam senyap sehingga kita bisa lebih unggul dari orang itu. Wow, luar biasa sekali itu ya sahabat Eljonia, sangat bermakna. Dan itu dia tadi kata-kata dari kakak-kakak yang hebat di sini adalah sekaligus penutup kita, closing kita pada episode kali ini. Tapi jangan sedih sahabat Eljon, karena kita akan kembali mendengarkan dan mendapatkan ilmu-ilmu lagi di episode-episode selanjutnya. Maka dari itu sahabat Eljon, jangan lupa untuk terus menyaksikan L-Talk Empowering Life Through Communication, yang pastinya kita akan kembali berdiskusi mengenai komunikasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya sahabat Eljon. Terima kasih untuk Kak Doni, Kak Roni, dan juga Kak Roni. Terima kasih, thank you. Thank you. Dan sahabat Eljon, sampai jumpa. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!